Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofi sedulur selawase. Video kali ini tentang dawuh beliau ketika saya bersama sahabat-sahabat JRA sowan silaturahmi halal bihalal di kediaman beliau di Tuban. Dengarkan dan laksanakan apa yang didauhkan beliau. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi labisa'an. Amma ba'd. Para sahabat semua, terutama para praktisi Jami'ah Ruqyah Aswaja di Jawa Barat khususnya dan dimanapun berada, yang biasa kisah kita setelah sholat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di JRA ini kan pelatihan cuma satu kali seumur hidup dan tidak ada kelas-kelas. Maka dari itu untuk supaya ilmu atau walaupun satu kali insya Allah itu sudah menjadi bekal menjadi ahli dalam ruqyah. Nah, adapun untuk ilmu-ilmu yang setelahnya ini, maka kita perlu untuk update status atau update ilmu di YouTube saya atau di grup JRA lainnya. Dan insya Allah sudah di YouTube saya kalau belajar dan mengikuti insya Allah sampai mahir. Maka yang penting yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama masalah swab santet. Swab santet atau swab gangguan gaib ini harus dilakukan sebelum ruqyah. Jadi ketika kita meruqyah orang harus melakukan swab gangguan gaib. Ini ketarik kemana? Dia ini ketarik kemana? Harus tahu. Jangan sampai kita ini meruqyah tapi nggak ngerti ini yang masuk ini gangguan apa. Itu tidak boleh dalam mulai hari ini tanggal berapa ini? 25 Mei 2021 tidak boleh meruqyah kecuali melakukan swab gangguan gaib dulu. Kalau ketempelan dari mana, kalau dia kena sihir pukulnya dari mana harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Ini kepada khususnya Jawa Barat ini karena informasi yang kita berikan kadang tidak tersalurkan sampai ke bawah. Maka dengan ini saya mewajibkan untuk semua untuk melakukan swab gangguan gaib sebelum prosesi ruqyah. Yang kedua, perlu diketahui swab gangguan gaib ini sudah kita tajribah, sudah kita teliti, dan alhamdulillah menurut saya itu lebih baik daripada neraga sukma, lebih baik daripada mediumisasi, lebih baik daripada akhdul lalai atau hipnoterapi, hipnoruqyah dalam konteks kecepatan mendeteksi. Oleh sebab itu cukuplah bagi kita untuk istiqomah. Istiqomah tidak perlu belajar yang aneh-aneh, karena saya kira ini sudah cukup mewakili. Dan tiga-tiga ilmu ini saya sudah menguasai, baik mediumisasi atau raga sukma tapi saya tetap menyarankan yang ini aja, swab gangguan gaib. Maka swab gangguan gaib itu lakukan 3 keadaan. Pertama sebelum ruqyah, kedua dilakukan pagi sore. Supaya apa? Semenjak dini swab gangguan gaib ini ibaratnya adalah iron dome santet atau iron dome ketempelan, iron dome gangguan yang ada di rumah kita. Sehingga seakan kalau kita sering melakukan swab gangguan gaib dan ini tidak membuka portal para sahabat. Jadi tidak membuka portal karena dilakukan dalam kondisi sadar. Dan itu adalah metode doa, membaca reduksi energi. Sehingga seandainya kita sering rutin, maka begitu cepatnya kita ini nanti hanya sepersekian detik bisa mengetahui gangguan dengan izin Allah. Saya ulangi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap metode ada kelemahannya. Tetapi ini lakukanlah setiap pagi dan sore untuk ngecek pertama keluarga, rumah
dan penyakit dalam tubuh kita. Yang ketiga, dilakukan dalam keadaan pasca kita meruqyah orang yang terkena sihir. Karena banyak sekali, hampir rata-rata di Jawa Barat ini hampir rata-rata 60% itu ketua cabangnya bermasalah. Bermasalah dalam arti nanti kalau dia bermasalah, entah itu keluarganya atau istrinya, berefek pada kemajuan organisasi. Dia malas meruqyah, dia takut meruqyah, dia was-was dan seterusnya. Maka saya sarankan wajib melakukan swab gangguan gaib pasca meruqyah. Dan insyaallah Allah akan menolong kalian lewat metode ini. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga yang ingin saya sampaikan, perbanyak perbentengan diri. Pertama, baca zikir sakron setiap subuh. Untung-untung syukur-syukur ditambahi Rotibul Hadar. Dan setelah asar baca Hizib Bahar, lebih-lebih dibacakan Wiridul Latif. Tapi yang wajib sakron, ba'da subuh, ba'da asar, Hizib Bahar. Kemudian lakukan sholat duha. Dan yang keempat adalah untuk proses perbentengan, yaitu sholat malam. Insyaallah 4 perbentengan ini sudah cukup tanpa harus menggunakan ritual-ritual yang lain. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini sangat urgen, mohon para ketua PC seluruh Jawa Barat untuk memahami kalimat saya ini dengan baik, supaya organisasi tetap solid, istiqomah, dan tetap berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW, dan khususnya ke Nahdlatul Ulama, dan mengembangkan JRA di daerah Anda masing-masing. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita, ayyarzuqna wa iyyakum shihah wal afiyah wa taqwa wal istiqamah bi barakatil Quran wa bi jahi khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih, dan saya doakan lain kali atau tahun depan para praktisi JRA atau ketua JRA dimanapun berada agar lebih semangat lagi dan bisa kesini ke pondok pesantren Uwais Al-Qarani dengan kondisi yang lebih baik. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dan di akhirat, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mohon maaf untuk acara cenderung pertemuan ini, saya berharap jangan terlalu formal seperti acara khitanan dan pernikahan. Jadi tidak usah lucu itu ya. Jadi ada MC-nya, ada ininya, tidak usah. Ada peresmian juga, ada ijab kabul nanti, tidak usah. Yang terpenting adalah esensinya, mudah-mudahan silaturahmi ini panjenengan semua lahir niat dari rumah Ayub. Mudah-mudahan silaturahmi ini betul-betul sebagaimana kata Nabi, sabda Nabi, Ayub satolahu rizki, rezekinya jadi lapang. Amin. Walaupun sedikit tapi terus lumintir, terus mengalir. Corona sama sekali tidak menghalangi rezeki, karena rezeki itu sebagaimana mati. Murah kok, amin kok. Rezeki itu seperti mati, jadi kalau memang jatahnya akan mengalir, kalau ya enggak jatahnya ya pasti ke orang lain. Jadi walaupun kamu yang rupiah tapi temanmu yang bayaran, itu berarti rezeki temanmu. Rezeki tertukar. Nah, bukan enggak ada rezeki tertukar, jodoh enggak ada yang tertukar juga. Karena malaikat enggak pernah keliru. Jadi rezeki enggak akan tertukar, jodohmu ya seperti itu. Jadi kalau istrimu galak berarti kamu ya memang rezekimu seperti itu. Nasib. Ya itu ya sekaligus nasib juga.
juga memang nggak akan tertukar. Yang rezekinya belum ada ya sama. Kenapa saya tunjuk? Nah ini warna kasusnya sama. Jadi nggak akan tertukar. Jadi jangan sedih karena jodohmu belum lahir. Bukan itu ya. Sama ini belakang dan depan sama. Kok lirik ya sama. Katanya niki bar tunangan iki Gus. Tunangan iya gayane tok. Iya. Pawake. Jadi mudah-mudahan rezekinya di lapangan Allah dan Sa'afi asarihi keturunannya barokah silaturahmi. Amin. Jadikan min ahli Al-Qur'an wa minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una minas salihin wa minal muttaqin wa minal mukhlasin. Jadi keturunannya lebih baik dari panjenengan, lebih soleh dari panjenengan, lebih alim daripada panjenengan, lebih sejahtera daripada kita. Bijai khairil bari al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa turda ilaihi kalau datang ke sini kalau bisa absen dan bawa catatan. Apabila mbok menawa barangkali ada ilmu-ilmu yang diusir, tapi kalau tidak ada ya minimal kamu ingat utangmu yang belum lunas itu aja. Karena itu tidak bisa ditobati utang ya. Harus diingat. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Jadi ziarah ini perkembangannya, metodenya, perkembangan baik organisasi, metode, sejarah dan seterusnya itu
syarat dengan historis, termasuk metode. Yang ingin saya sampaikan yaitu yang kedua adalah jangan meruqyah sebelum melakukan proses swab gangguan gaib. Tadi ada sini, sebenarnya kesini itu tidak boleh bawa pasien, tapi biasanya orang-orang ini nyiasati. Saya nggak bawa pasien, saya membawa calon praktisi, tapi plus pasien. Tapi kan kita tahu, jadi kalau bisa bawa surat rekom kalau ijazahnya dari ketua. Jadi sebagaimana ini tidak bisa langsung ijazah sebagaimana yang telah terjadi, ini nggak bisa langsung, harus ada minimal surat rekom. Itu keputusan. Maka jangan lakukan meruqyah itu sebelum melakukan proses taskhis atau diagnosa. Nah, diagnosa kita yang terbaru itu adalah menggunakan swab gangguan. Jadi yang swab gangguan gaib ini untuk proses sebelum meruqyah. Jangan-jangan kamu ketika meruqyah kamu bingung, nanti ketika muncul ini dari mana kamu nggak ngerti. Tapi kalau setelah melakukan proses diagnosa, kalau ada orang tanya kamu tahu, bahkan jin pun ngakunya kamu akan nggak mudah tertipu. Orang nanya kamu tahu, misalkan ada orang nanya kok kamu tahu itu dari jin, kan sudah diagnosa, ya kan? Terus kamu jinnya bilang saya ini masuk sendiri, lo kan tak swab, kamu ditarik di depan. Nah, jadi jinnya bahkan tidak bisa membohongi kamu karena diagnosa. Tidak boleh diagnosa. Biar dia tidak boleh dulu. Kalau dia tiba-tiba frontal dan seterusnya didiagnosa nggak ketarik, ya memang dia lagi reaksi, pengen marah. Kalau marah makan dia, kan? Mungkin dari orang disebut abrasi atau apa. Jadi lakukan sebelum melakukan ruq. Yang kedua, kalau ada marki atau markiyah itu ada indikasi psikologis, medis, dan non medis, maka jika terbentur psikologis dan non medis, maka yang ditangani adalah psikologisnya dulu. Jangan ngurusi jin dulu. Psikologis, contoh tadi jalan tuh ketempelan, ya kan? Dia ketarik ke kamar, berarti kurus apa? Santet atau ketempelan? Ketempelan. Nah, kalau ketempelan kok ditarik sudah keluar kok masuk lagi, berarti ada psikologisnya bermasalah, betul? Nah, cari yang empat itu yang mana? Kok sering kesurupan, ada 4. 1 broken home, 2 yatim piatu, 3 kekerasan rumah tangga, pernah dipukul ayahnya, pernah kepalanya di bawah ditarik ke atas sehingga membuat kesurupan terus. Makanya kalau kita hapus Abdul Lawai karena masuk syaiton, kalau kamu kejar pasti ada trauma masa lalu, padahal itu memang dampak dari gangguan gaib. Di masuk syaiton itu berdampak psikologis yang kuat. Caranya bagaimana? Ya, main broken home, kekerasan, pelecehan seksual. Kamu cari itu yang mana, terus ditenangkan. Intinya apa? Dikaitkan Allah. Kamu harus sabar, begitu Mbak ya. Misalkan ada janda kesurupan terus, disabar Mbak, sabar. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jangan merasa sendiri, saya siap 24 jam. Jadi Allah selalu ada. Allah Allah lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Makanya kamu kok merasa nggak disayangin kan heran kita. Itu berarti hatinya kosong. Spiritualnya berarti belum hidup. Allah itu lebih sayang daripada orang tua kita. Intinya gangguan non medis itu tetap berefek pada psikologis.
contoh orang kena santet, nanti jadikan kena psikis ya. Jangan terus kamu ngomong, Gus ini santetnya sudah keluar, psikisnya belum loh. Ini karena santet itu pengaruhnya psikis juga. Tinggal psikisnya gak apa-apa. Jadi apanya? Ini santetnya sudah hilang tapi psikisnya belum. Berarti kan psikis itu bagian dari proses kena santet tadi. Gejala begitu. Perhatikan kalimat yukhayyalu ilaihi bisihrihim annaha tas'an. Nabi Musa alaihissalam ketika kena sihir dari sihirnya Fir'aun apa? Ilusi. Ilusi masuk kategori medis atau psikologis? Psikologis. Jadi itu psikologis itu kena sihir. Nah, jadi bahkan Nabi yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa lam yaf'al syai'. Jadi Nabi itu melakukan berilusi seolah-olah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukan. Jadi sihir itu berpengaruh tetap pada psikologi. Sehingga jangan-jangan temanmu ini jangan sering mengungkapkan kalimat begini, ini sihirnya sudah keluar, sihirnya sudah keluar. Ini beda lagi. Kalau ini psikologis, bukan sihir. Sihir ini pengaruhnya psikologis. Jadi bisa dikatakan sihirnya oke, mungkin sudah keluar, tapi tinggal. Kalimat tinggal itu bagian dari sihir itu. Memperparah lah. Bedanya Nabi kalau kena sihir itu justru tidak mempengaruhi sikap. Jadi kan Nabi kan fatona, sidik, seterusnya. Itu tidak bisa jadi pembohong, nggak bisa. Beda dengan Kanjeng Muhammad Asmu'in. Itu kalau kena santet, kena pelet dari janda, maka dia ingin menikahi janda tersebut. Itu seandainya kena sihir dari sihir janda. Jadi pengaruh ke sikap. Kalau Nabi enggak. Maka jangan sekali-kali kalian berpikir kalian mengingkari Nabi kena sihir. Dan kena sihir bukan aib. Faktanya di kitab-kitab, di kitab Fathul Bari juz 10 itu kan disebutkan Nabi kena sihir. Kalau kamu mengingkari, maka sama aja kamu mengingkari saya. Terus bagaimana cara membangun spiritual kita supaya percaya bahwa itu terjadi? Yang jelas itu tadi, Nabi itu kalau kena sihir tidak mengurangi kemaksuman. Wa ismatuhum kasairin malaika wajibatun afdalul malaika. Jadi Nabi itu lebih utama daripada malaikat. Kemaksumannya juga. Cuma Nabi hanya ilusi sedikit, kita ya pengaruh sih. Yang selanjutnya kita harus melakukan, yang ketiga, melakukan swab setiap hari kalau bisa. Lebih-lebih setelah subuh dan asar. Maka nanti sebelum pulang kalian wajib swab. Dan ini dilakukan kapanpun, dimanapun bisa. Untuk mengetahui kalian ini, khawatirnya kita kan rukyah bukan hanya kena kolesterol, asam urat atau raga sukma. Karena sudah terjadi raga sukma ini. Bahkan pening. Maka kita harus lakukan swab. Jadi sudah kita lakukan swab dulu untuk mengetahui. Kalau kita tidak rutin swab, maka kemungkinan terbesar adalah terjadi gangguan penyakit mengumpul dalam keluarga dan diri kita. Maka sebagai langkah preventif tahsinat perbentengan diri, itu ada beberapa perbentengan diri kita. 1. Zikir sakron pagi sore, perbentengan ini praktisi. 2. Hizib bahr badal asr. Untung-untung nanti pada subuh tambahi rotibul hadad. 3. Sholat duha. 4. Sholat malam. 5. Tidak boleh marah. Jadi benteng itu tidak harus wiridan, karena ada pola pikir praktisi yang baru rompinya itu
Ada yang baru ya Robinya. Kelihatan masih baru kayak Pak Joni baru kayaknya. Sudah lurah Pak Jon. Karena yang lama-lama ini sudah kumel. Itu mengira bahwa perbentengan itu hanya wiridan, hanya aurat. Padahal yang lebih kuat adalah pada sifat. Maka ketika ngeruyah apa itu? Gak boleh marah. La yahkum wahadun bainasnaini wa huwa ghadban. Gak boleh marah. Yang keenam perbentengannya adalah swab. Jadi swab gangguan gaib ini ibarat iron dome. Jadi nanti kalau ada santet masuk, roket meluncur, roket santet, mulai dukun bayi sampai dukun kunci. Ketika roketnya lihat, kita akan berbunyi iron dome-nya. You understand? Yes. Yes, kok tidur. Maka kita akan melakukan swab. Siap? Jangan perhatikan orang yang jarang melakukan swab ini. Ya, swab ini juga kita lakukan pagi sore dan pasca meruqyah orang. Jangan sampai kita ini ngeruqyah terus tertinggal. Dari 100 orang praktisi zirah, hampir 60% terkena gangguan pasca meruqyah. Kenapa? Dia tidak rutin swab. Nah, maka ini ilmu ini sering saya sampaikan, swab itu lebih bagus daripada raga sukma. Karena raga sukma itu capek. Apalagi ketika kita proses sukma itu mecah belah dari 7 atau dari 100 lebih, itu agak sulit. Agak capeknya full. Ada yang raga sukma pakai khotam, ada yang enggak. Yang enggak ini juga capek, sama aja. Dan tidak ada hubungannya dengan keimanan. Saya ulangi, tidak ada hubungan dengan apa? Keimanan. Karena raga sukma ini setiap orang bisa. Tapi ini jauh lebih, insya Allah, sebab gangguan gaibnya lebih baik daripada raga sukma, mediumisasi, akhdul lawa'i, hipnoterapi.